Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surah penutup atau surah yang terakhir, yaitu surah yang ke-114 dalam Al-Quran. Surah An-Nas diturunkan bersama dengan surah Al-Falaq. Lafal An-Nas atau kata An-Nas disebut sebanyak 5 kali dalam surah ini, sehingga menjadikan nama surah ini menjadi surah An-Nas. Surah An-Nas ayatnya terdiri dari 6 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah atau surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah atau sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Hijrah artinya pindah. Kata An-Nas mempunyai arti manusia. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq, ya, surah An-Nas beserta surah Al-Falaq disebut dengan Al-Mu'awwidhatain, yang artinya menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan, yaitu meminta perlindungan kepada Allah. Bersama surah Al-Falaq, surah An-Nas juga dinamakan Al-Muqashqishatain, yang artinya 2 surah yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Surah An-Nas dari ayat 1 sampai ke 3 mempunyai kandungan atau mengandung isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan was-was pada diri manusia. Jadi meminta surah An-Nas ini ayat 1 sampai 3 meminta perlindungan dari Allah supaya kita tidak was-was, karena biasanya kalau kita sholat, di dalam sholat pasti sering ada rasa ragu atau was-was, takut, atau terkadang lupa gitu kan. Sering lupa berapa jumlah ayatnya, berapa jumlah rokaat kita dalam sholat itu, kita tadi sudah mendapat berapa rokaat atau, dan itu seperti itu biasanya. Nah, untuk ayat 4 sampai 6 atau yang terakhir ini mempunyai kandungan memberi pelajaran bahwa segala dorongan jahat dalam diri manusia bukan berasal dari keinginan nafsu semata, bukan berasal dari keinginan diri kita sendiri, namun juga nafsu yang dibisikkan oleh setan. Nah, selain bisikan dari setan, kita melakukan kejahatan itu juga terkadang dibisiki atau berasal dari bisikan manusia, ya. Jadi melalui surah An-Nas dijelaskan bahwa manusia harus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari segala kejahatan, baik yang berasal dari manusia maupun setan.
Oke, langsung saja kita baca surah An-Nas bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya terjemahan dari surah An-Nas, sebagai berikut. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, itu tadi cara membaca surah An-Nas secara tartil beserta terjemahan yang terkandung atau terjemahan dari surah An-Nas serta kandungan-kandungan yang ada dalam surah An-Nas. Oke, cukup sekian. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.